Oke guys, sekarang PPT-nya saya udah tampil di device-nya kalian masing-masing atau belum nih? Boleh konfer lewat Meet ya, soalnya saya ada di PPT. Oke, buat Ananda tadi join dari pagi ya guys ya. Ananda, PPT-nya kakak udah tampil belum? Sudah kak. Oke, thank you. Oke guys, ya. Thank you atas konfirmasinya, thank you juga atas kehadirannya ya. Kalian sudah meluangkan waktu. Kita langsung masuk ke inti aja. Di sini hari ini kita bakalan workshop business plan bareng Kak Priti gitu. Nah, di sini kita kenalan dulu ya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan sampai jatuh cinta gitu ya. Bercanda guys. Nah, jadi kenalin nama kakak itu Kak Priti ya. Kakak merupakan dari program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya dan alhamdulillah di bulan 4 tadi itu udah lulus gitu. Nah, tadi kan udah kakak kasih tahu ya kalau kakak itu di ANS Academy itu sebagai mentor esai ya, riset dan juga bisnis. Nah, di sini ada beberapa prestasi yang kakak dapetin di saat masa mahasiswa gitu ya. Ada juara satu esai Shuffle to Face Competition, ada medali emas medali emas ya di tingkat internasional YISF kategori teknik sama mahasiswa berprestasi di tingkat FKIP Universitas Sriwijaya di tahun 2024 sama di tingkat universitasnya itu Harapan 3 dan beberapa prestasi lainnya. Oke, ya. Sekarang kita sharing apa itu bisnis plan. Karena udah familiar banget kan di sosial media, di IG info lomba, ya Ansa Academy juga itu sering share pamflet kompetisi bisnis plan gitu. Nah, teman-teman, ya mungkin teman-teman udah pernah ikutan atau pernah dengar tapi belum coba gitu ya. Jadi penasaran nih, apa itu bisnis plan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, bisnis plan itu ya adalah dokumen strategis yang merinci tujuan ya, strategi dan operasional bisnis secara menyeluruh sebagai peta jalan menuju kesuksesan usaha. Simpelnya, bisnis plan itu tuh bentuknya proposal. Proposal apa, Kak? Proposal perencanaan bisnis. Karena kalau secara definisi kan dokumen strategis. Orang bakalan berekspektasi tinggi dokumen strategis ini kayak apa ya, aset atau apa gitu. Tapi bisnis plan ini nih bentuknya proposal, ya, paper gitu. Yang emang di sini kita tuh memetakan perencanaan bisnis ya, sampai kita tuh memproyeksikan bisnis kita tuh apakah bisa berjalan dalam jangka panjang gitu ya. Yang emang kita tuh melihat orientasi kesuksesan usahanya gitu. Nah, jadi apa itu tujuannya bisnis plan gitu ya atau perencanaan bisnis plan gitu. Nah, yang pertama itu kita tuh ngebantu kita ya menentukan arah dan tujuan usaha. Iya, karena kan kita ya sebagai Gen Z gitu ya, nggak cuma sekedar Gen Z aja sih, ya milenial dan lain sebagainya. Kadang dia tuh memulai bisnis, habis itu tuh dalam 1 tahun nggak lanjut gitu ya. Itu karena apa? Karena dianya tuh nggak merencanakan bisnisnya terlebih dahulu di awal nggak merencanakan, langsung sesuai keinginan dia gitu. Jadi nggak dalam jangka panjang ketika dianya memulai gitu. Jadi penting ya perencanaan bisnis itu tuh dibuat dari sekarang gitu ya. Ketika kita pengennya jadi entrepreneurship gitu ya. Atau cuma sekedar trial and error gitu. Nah, di tujuan perencanaan bisnis itu ya, yang pertama itu kan menentukan arah dan tujuan usaha. Iya, karena di sini kita ngelihat nih gitu ya, bisnis kita tuh arahnya kemana sih gitu ya. Apakah ke bisnis to consumer ya, atau bisnis to bisnis atau apa? Karena banyak nih model bisnis yang yang sudah beredaran gitu. Sekarang kita tuh tentukan arah bisnis kitanya tuh kemana gitu. Terus dari segi bentuknya tuh kayak gimana? Apakah F&B, retail gitu ya, kosmetik atau apa? Jadi harus ditentukan dulu gitu. Nah, sama tujuan usaha. Kenapa penting kita menentukan tujuan usaha? Ya jelas ya penting. Nggak usah tujuan usaha aja. Kita hidup juga punya tujuan. Nah, begitupun juga kita ingin memulai usaha gitu ya. Pasti ada tujuannya. Yang pertama, ya, yang pertama pasti kita pengen memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya. Apa sih yang mereka butuhkan gitu. Lalu yang kedua, nggak cuma sekedar mungkin ya, tapi ini emang realistisnya. Orang-orang memulai bisnis ya itu tuh pengen mendapatkan penghasilan dan pengen mendapatkan laba setinggi-tingginya
gitu. Jadi makanya di sini kita tuh harus jelas gitu ya. Arah bisnis kitanya apa, tujuan kita memulai bisnis itu apa, harus jelas gitu. Lalu yang kedua itu meyakinkan investor atau mitra kerja. Nah, tadi kakak bilang kalau banyak sekali ya kompetisi bisnis ilmiah, bisnis plan gitu, yang emang ajangnya ada tingkat regional gitu ya, nasional atau bahkan internasional. Nah, ketika kita ngikutin di ajang besar gitu ya, ada juga sih sekali yang kecil yang regional gitu ya, tapi di situ tuh kita bisa menarik investor. Tapi biasanya di ajang nasional sama internasional di sini kita tuh apa ya akan ketemu para juri atau judges itu tuh dianya praktisi bisnis gitu ya atau bahkan dianya investor gitu ya. Jadi di sini kita tuh meyakinkan investor gitu. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan pendanaan gitu ya. Nggak cuma investor aja, mitra kerja gitu ya. Karena di sini kita tuh menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita yang emang dianya tuh punya apa ya, punya biaya yang tinggi lah gitu ya. Itu tuh bisa menarik bantuan dana kita, biaya kita ketika kita ingin memulai suatu bisnis. Jadi kita di sini meyakinkan investor atau mitra kerja gitu ya. Lalu yang ketiga itu menilaikan kelayakan ide bisnis yang akan dijalankan. Nah, tadi kan kita udah nih nentuin ya arah bisnis kita itu apa gitu ya. Terus bentuknya itu seperti apa, tujuannya apa gitu. Nah, habis itu kita di sini bisa melihat nih kelayakan ide bisnisnya kita tuh kayak gimana. Apakah ini layak dijalankan gitu ya. Ketika ini layak dijalankan, apakah ini bisa dalam jangka panjang, tingkat profitnya itu berapa gitu ya. Nah, itu kita menilai kelayakannya. Nggak cuman itu aja, tapi secara ekspansi pasarnya, segmentasi pasarnya itu kelihatan gitu ya. Toh jangan sampai ketika kalian memulai suatu usaha, kalian nggak menentukan kelayakannya itu tuh seperti apa. Ketika kalian usaha nih ya, oke lah, di situ kalian udah apa ya, udah startup nih merintis ya, udah pokoknya udah beli apa ya tempat gitu ya, tempat pemasarannya gitu. Nah, tapi kalian nggak ngeriset apakah bisnisnya kalian jalankan sekarang itu tuh layak enggaknya. Toh ternyata nggak ada yang beli, ada, tapi nggak terlalu banyak gitu. Berarti kan itu belum bisa dikatakan layak gitu. Jadi layak itu tuh banyak ya. Kita melihatnya dari segi apa ya, tingkat pembeliannya, segmentasinya dan lain sebagainya gitu. Lalu di sini mengantisipasi risiko dan hambatan bisnis. Iya, karena ketika kita ingin memulai atau bahkan sudah memulai, itu enggak sejalan mulus yang kita bayangkan gitu ya. Enggak semulus apa yang kita rencanakan gitu. Jadi di sini kita udah siap siaga gitu ya. Ketika ada risiko, apa sih alternatifnya bisa teratasi gitu ya supaya usaha kita atau ide bisnis yang kita rencanakan di awal itu tetap jalan gitu. Nah, hambatan bisnis ya, resiko atau apa itu tuh udah kita diagnosa terlebih dahulu, habis itu kita cari solusinya gitu. Nah, terakhir itu menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Karena di bisnis plan itu dianya udah memetakan bisnisnya kita tuh secara komprehensif, detail gitu ya. Mulai tadi ya target pasar kita itu siapa gitu ya, bentuk bisnis kitanya tuh apa dari segi keuangan dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini tuh jadiin proposal bisnisnya kita tuh jadiin instrumen untuk menentukan keputusan mau dijalankan atau enggak, layak atau enggak. Itu jadiin pedoman untuk pengambilan keputusan. Jadi instrumen ya proposalnya kita tuh gitu. Oke guys, nah biasanya ya di kompetisi bisnis plan itu ada di tahap apa ya? Sebenarnya tuh tergantung penyelenggara ya, tergantung eventnya. Ada yang langsung buat submit proposalnya, full paper gitu ya. Ada juga dimulai dari tahap penyisihan itu BMC-nya dulu gitu. Nah, mungkin teman-teman udah pernah buat BMC gitu ya. Sebelum ke sini nih, apa hal yang simple BMC itu, pendapatnya kalian. Hal yang simple mengenai BMC, pendapatnya kalian itu seperti apa? Oke, eh boleh unmic ya, boleh lewat kolom chat. Hal yang simple menurut kalian BMC itu apa? Karena kan tadi apa? Kalau proposal bisnis plan tadi kan dianya bentuknya proposal nih ya, dokumen yang lebih jelas ke arah bisnisnya kita, pemetaan gitu. Tapi menurut teman-teman, kalau BMC itu tuh apa? Sebelum saya jelasin lebih kompleksnya. Oke, Andrean. Thank you, Andrean. Ringkasan bisnis kita seperti apa? Oke, ringkasan ya. Jadi lebih sederhana. Ada yang lain?
selain Andrean? Yuk, yuk. Sketsa bisnis, rangkuman ide bisnis. Oke, gambaran spesifik dan simpel mengenai bisnis kita. Oke, saya kunci ya. Oke, gambaran bisnis yang cukup di satu kanvas. Oke, inti pentingnya dari proposal isinya ada 9 elemen. Oke, cakep, pintar semua teman-teman di sini. Ya, benar ya guys. Ya, jadi kalau proposal tadi kan di apa ya, proposal bisnis plan tadi itu kan dianya kompleks ya. Ada ringkasan eksekutif gitu ya sampai ke bab-babnya gitu. Sedangkan ada kompetisi yang menyelenggarakan itu tuh tahap awalnya, preliminary-nya itu tuh lewat BMC-nya dulu. Nah, BMC ini kadang membutuhkan waktu singkat gitu ya. Kadang sampai dianya opennya tuh sampai 5 hari atau 10 hari gitu ya. Dan kita ngerjainnya itu nggak membutuhkan waktu dalam jangka panjang gitu ya. Kalau kita serius ya 2 hari pun bisa ya. Tapi kalau kita apa ya masih masih apa ya maksud saya tuh masih nyari space waktu gitu ya 5 hari cukup gitu ya. Nah, kita lihat dari segi waktu pun itu nggak memakan waktu yang lebih banyak. Berarti bisnis model kanvas atau BMC itu tuh hal yang simple, hal yang sederhana, pemetaan dari bisnisnya kita. Jadi ya BMC itu kalau menurut Alexander Osterwalder itu tuh alat visual yang berbentuk kanvas ya. Dianya tuh punya 9 elemen, bener kata teman-teman tadi yang di kolom chat ya, punya 9 elemen utama untuk menggambarkan, menganalisis dan merancang perencanaan model bisnis kita secara ringkas. Yang emang tujuannya itu tuh buat menghasilkan keuntungannya apa yang kita akan jalankan. Itu menurut Alexander Osterwalder gitu ya. Dia punya 9 elemen. Nah, ini ya template bisnis model kanvas yang biasanya kita lihat. Sebenarnya ini emang kayak gini ya, nggak berubah. Karena ini udah apa ya sesuai teorinya juga kayak gini, frameworknya BMC itu kayak gini. Jadi jangan dirubah-ubah namanya. Elemennya nggak bisa dirubah-ubah. Dan bentuk space-nya atau layoutingnya juga kayak gini, nggak bisa dirubah-ubah. Yang bisa dirubah itu cuman apa ya visualisasinya aja gitu ya. Kalau di kompetisi kan kita bisa ngasih warna apa gitu, ngasih elemen apa, kita desainnya kayak gitu. Nah, BMC itu tuh hal yang ringkas ya. Hal yang ringkas, tapi dianya tuh nggak menghilangkan esensial kelayakan bisnis. Ya, jangan sampai kalian mikir BMC itu hal yang ringkas nih, ringkasan gitu. Tapi esensial bisnisnya kalian itu nggak terindicate di BMC, itu salah gitu ya. Tapi kalian tuh buat hal yang simple, hal yang ringkas, ya bisnisnya kalian itu tuh apa, esensialnya tuh ada di sini ya gitu. Solid solid bisnisnya tuh ada di BMC gitu ya. Jangan sampai esensialnya tuh hilang gitu value-nya gitu ya. Nah, kenapa biasanya di sini kita tuh better buat BMC dulu dibandingkan proposal gitu ya. Karena tadi halnya tuh simple, nggak membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Kalau proposal kan kita harus membutuhkan tingkat keseriusan ya yang lebih tinggi, memakan waktu yang lebih banyak. Tapi BMC juga serius, tapi dianya hal yang simple gitu ya. Poin-poinnya aja, outlinesnya aja. Tapi dianya punya esensial yang lebih bermakna. Tingkat kapabilitas, tingkat kelayakan itu lebih tinggi gitu ya. Sama selayaknya kayak proposal gitu. Nah, fungsi BMC itu apa? Yang pertama, itu menyusun rencana bisnis secara sederhana, namun menyeluruh. Kayak yang saya bilang, itu ringkasan, ya, ringkasan sederhana, simple, tapi esensialnya itu komplit, gitu ya. Jangan sampai hilang esensialnya, gitu. Lalu yang kedua, itu memberikan gambaran singkat dan jelas tentang bisnis yang akan dijalankan. Iya, guys ya, ketika kalian cuman submit BMC-nya aja, ya, terus kalian buat BMC-nya itu esensialnya tuh pas, ya, sesuai dengan framework bisnisnya kalian, operasional bisnisnya kalian, si para pembaca, baik itu investor, ya, atau apa ya, praktisi bisnis atau judges, itu bisa tahu nih, bisnisnya kalian itu ke ranahnya kemana, gitu ya. Jadi orang itu tuh bisa ngebaca bisnis yang akan kalian jalankan itu lewat BMC, walaupun singkat gitu ya. Nah, kelayakannya pun bisa terbaca di BMC. Jadi, intinya buat BMC-nya tuh harus teliti ya, harus sesuai, solid gitu. Nah, karena itu menjadikan gambaran singkat gitu ya. Nah, lalu yang ketiga memvisualisasikan hubungan antar elemen penting dalam bisnis. Karena tadi dianya punya 9 elemen gitu ya. Dan emang 9 elemennya itu tuh punya keterkaitan gitu.
Nah, lalu yang terakhir, dianya tuh mempermudah proses diskusi, validasi, dan inovasi model bisnis. Karena kan di sini kita tuh meyakinkan para pembaca, gitu ya, sama investor atau mitra. Jadi, ketika kita cuman punya BMC aja, itu sangat memudahkan kita untuk proses diskusi, gitu ya. Nah, cuman sekedar pitching dari bisnis model kanvasnya aja. Habis itu akan divalidasi layak enggaknya. Approve enggaknya itu akan divalidasi gitu ya. Oke, tadi kan ada teman-teman yang bilang ya sama saya mention tadi kalau BMC punya 9 elemen ya. Tapi orang-orang tuh mikir ya saya nggak bisa memulai usaha, saya nggak bisa memulai perencanaan bisnis karena yang paling penting itu tuh ada biayanya. Salah, guys. Jangan pikirkan biaya terlebih dahulu. Ya, di realistis aja gitu ya di kehidupan ya. Itu kalau kalian ingin memulai usaha, jangan pikirkan uangnya dulu. Uangnya itu bisa kalian pinjam ya dari kerabatnya kalian, orang tua lah gitu ya, atau punya apa ya, punya kerabat yang CEO atau apa dijadiin mitra gitu. Itu yang ngebantu ketika kalian membutuhkan biaya untuk memulai suatu usaha. Jadi yang paling penting itu customer segmentasinya ya, sama value propositionnya gitu ya. Customer segmentation sama value proposition itu jadiin the core pusat ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis, bukan uangnya, gitu ya. Jadi yang the core atau pusatnya itu customer segment sama value proposition. Lalu yang kedua di sini kita tuh melihat the interface-nya, gitu ya. Channel, customer relationship-nya, supaya pasokan bisnisnya kita atau pasokan bahan baku, ya, terus tingkat engagement usaha bisnisnya kita itu kelihatan. Jadi the interface-nya itu tuh ada, gitu ya. Itu yang kita prioritaskan yang kedua. Lalu di sini ya kita melihat the revenue-nya, revenue stream-nya gitu ya. Kira-kira ketika kita punya segmentasi segini, apakah tingkat keuntungannya atau pendapatannya Asih tuh moro-moro WA. Mbak bisa Sila apa dan ya, jam piro? bisa sesuai Aku target mari atau nabrak enggak gitu. mobil. Oke, maaf untuk Asia boleh di off mic dulu deh. Oke, thank you. Nah, lanjut nih ya ke the logiknya gitu ya. Logiknya tuh ya pikir aja ya, masuk akal enggaknya bisnisnya kita tuh solid enggaknya itu bisa dilihat dari the logiknya. Dari key resourcesnya, key activitiesnya, key partnernya itu kelihatan gitu ya. Karena kan ketika kita ingin memulai usaha nih gitu ya, startup gitu. Nah, di situ kan punya bagiannya masing-masing secara operasional. Kita membutuhkan SDM-nya gitu. SDM-nya itu siapa aja sih gitu ya. Job desk-nya apa aja sih gitu ya. Operasional gitu. Karena kan nggak mungkin kan kalau kita ingin membuat suatu produk dan ingin kita pasarkan nggak ada tahap activities atau operasionalnya itu nggak mungkin. Jadi itu harus terjelaskan gitu ya kayak aktivitiesnya tuh ngapain mulai dari kalian apa ya mengumpulkan bahan baku sampai ke evaluasi itu tuh di bagian kayak activities gitu ya. Lalu kayak partner ini tuh dijadiin mitranya kalian itu siapa aja gitu. Pasokan bahan bakunya kalian siapa aja, segmentasinya kalian itu siapa aja gitu. Baru nih di cost structure gitu ya. Ketika kalian punya kendala biaya itu kan nanti urusan belakang ya. Kalian bisa apa ya pinjam ke keluarga kalian atau investor atau apa gitu ya lewat kompetisi pendanaan atau apa gitu. Cost structure ini tuh biasanya ngelihat dari segi biaya operasionalnya gitu ya, fixed cost, variable cost, baru nanti ke apa ya tingkat keberlanjutan usaha. Nah, lebih lanjut ini kita lihat dari penjelasan PPT ini. Nah, guys, ya, customer segments ya atau customer segmentasi gitu. Nah, di customer segmentasi kan udah saya mention gitu ya. Di sini kita tuh harus spesifik ya. Segmentasi dari produk kita itu apa gitu ya. Nah, di sini segmentasi dari produk kita itu tuh yang bakalan menjadi calon pembelinya kita gitu ya. Nah, itu. Nah, biasanya kita tuh harus mengkategorisasikannya dulu berdasarkan tingkatan. Bisa lihat dari tingkat umur, geografis, gender, sama habitnya dari konsumen itu sendiri gitu ya. Jadi intinya kita tuh buat bisnis atau menjalankan usaha tuh bukan sekedar kemauan kita, tapi di sini secara langsung ya kita tuh memenuhi kebutuhan orang-orang gitu ya, masyarakat yang membutuhkan produknya kita. Karena di sini kita melihat dari segi umurnya, geografisnya, gendernya, perilaku atau habit gitu ya. Itu. Tapi ketika kalian membuat
apa ya, membuat bisnis, kalian nggak menentukan customer segmentasinya itu siapa, auto kalian nggak bisa dikatakan bisnisnya kalian itu tuh layak. Siapa yang ngebeli, kalian nggak tahu kan itu impossible gitu ya. Jadi harus diterterakan gitu ya. Customer segmentasinya tuh harus jelas. Lalu yang kedua itu value proposition. Nah, di value proposition di sini kan manfaat apa saja yang akan diterima oleh konsumen ketika menggunakan produk Anda. Anda juga menjelaskan keunikannya gitu ya. Karena kenapa? Karena kan pasti banyak produk yang serupa. Nggak mungkin gitu ya, produk kita itu nomor satu gitu ya. Mungkin kalau kita menginisiasi sesuatu hal yang baru gitu ya, yang emang dibutuhkan. Tapi kan pasti banyak ada yang produk serupa, walaupun bentuknya itu beda, tapi secara fungsionalnya itu sama. Jadi apa sih yang keunikan dari kalian, novel purpose-nya gitu ya, bermanfaatnya gitu, keunikannya. Terus juga hal yang lainnya yang emang bisa menarik konsumen gitu. Dan emang ini nih membuat konsumennya tuh nggak cuman apa ya, cuman sekedar tren aja, jangan gitu ya. Tapi ini nih emang dibutuhkan dalam jangka panjang gitu. Nah, biasanya orang tuh melihat ya dari segi produknya itu tuh melihat dari simpelnya, praktisnya, ramah lingkungannya, terus tingkat kebermanfaatannya nih. Misalnya ya, kita ilustrasikan nih. Misalnya ya, kalau cewek-cewek tuh kan cari hand body ya, atau body care itu tuh yang wanginya tuh tahan lama gitu ya. Mungkin lebih dari 8 jam gitu. Nah, sekarang itu banyak nih ya produk body care gitu yang emang wangi tapi ada minusnya. Mungkin ya buat kulit kita tuh malah ngeabu gitu ya. Atau bahkan wanginya tuh nggak tahan lama gitu ya. Atau bahkan wanginya tuh nggak apa ya, nggak sesuai dengan apa ya selera kita gitu. Jadi kita tuh di sini buat produk body care ya, buat sebenarnya body care itu bisa buat cewek, buat cowok juga bisa gitu ya. Tapi di sini body care-nya kita tuh kita memakai apa ya, misalnya pakai aloe vera atau apa gitu yang emang secara kandungan itu tuh emang dibutuhkan oleh apa calon konsumennya kita gitu. Terus kita tuh ada kelebihannya gitu ya. Kelebihannya eh, dari segi apa ya, segi penggunaannya mungkin nggak ngabu, atau aromanya atau wanginya itu tuh tahan lama lebih dari 8 jam. Nah, kalau dari segi ukuran gitu ya, orang-orang kan pengennya tuh kan simple, praktis gitu ya. Nah, usahakan body care-nya kita itu tuh ngebuatnya tuh secara packaging itu tuh travel size. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Kan banyak nih ya Scarlett gitu ya, Lavojoy atau apa gitu. Itu kan produknya tuh agak besar gitu ya. Nah, jadi kayak susah nih gitu ketika mau dibawa kemana-mana gitu kan. Karena di sini kan kita apa ya? Kita kalau di outdoor itu kan sering terkena matahari atau apa gitu ya. Secara kita tuh di sini ya orang tuh pengen apa ya? eh well apa ya, pokoknya kelihatan bagus lah gitu ya. Jadi itulah ya produknya kita yang kayak gitu, itu yang dari segi ukurannya itu tuh bisa dibawa kemana-mana, tahan lama atau apa, itu tuh jadiin value propositionnya kita. Jadi apa yang dibutuhkan orang itu tuh kita hadirkan gitu ya. Tapi jangan sampai orang yang membutuhkan itu tuh cuma dua tiga orang itu baru kalian hadirkan, itu jangan sampai. Jadi kalian tuh harus riset dulu ya, berapa banyak sih yang membutuhin gitu gitu. Nah, terus ya channel. Nah, channel ini hal apa saja yang akan kita gunakan dalam menyampaikan produk Anda sehingga sampai pada konsumen gitu ya. Karena kan di sini kita tuh kan pengen bisnis kita itu tuh apa ya, tingkat penjualannya tuh tinggi. Jadi kalian tuh caranya tuh kayak gimana sih? Nah, ini lebih ke segi pemasarannya gitu ya, marketing strateginya gitu. Nah, di sini kalian bisa pakai sosial media, flyer atau brosur, influencer ya, KOL atau apa gitu yang emang bisa produknya kalian itu tuh sampai ke tangan konsumen. Itu aja ya. Lanjut nih, customer relationship gitu ya. Di sini kan kita tuh cara menjalin dan mempererat hubungan dengan konsumen itu kayak gimana gitu. Nah, biasanya ini tuh kita tuh buat konsumennya kita tuh lebih loyal. Jadi kita tuh menjaga tingkat loyalitas konsumen kita untuk membeli produknya kita. Jangan sampai dianya cuma beli satu kali, habis itu kapok. Jangan sampai. Jadi kita melihat bisnisnya kita bagus enggaknya itu dilihat dari customer relationship-nya. Ya, tingkat loyalitasnya itu tuh kelihatan. Repeat ketika dia beli hari ini, habis itu 1 minggu kemudiannya enggak repeat order, ya itu kalian harus evaluasi.
gitu ya. Jadi ketika ada repeat order ya, ada pokoknya tuh ada pelanggan lah gitu ya, ada loyalitas dari sisi konsumennya, berarti kan ini sangat berpotensi gitu ya. Nah, lalu ada key resources. Nah, yang kayak saya bilang itu kan SDM-nya gitu ya. Nah, di sini nggak mungkin kalau kalian tuh cuman berdiri sendiri gitu ya. Tapi skalanya tuh mau ke skala besar itu impossible. Wah, walaupun kalian di sini masih tahap startup gitu ya, merintis, tapi kan mungkin dalam 1 tahun ke depan itu bakalan berkembang. Jadi ya kita membutuhkan SDM ya. Mungkin ada minimal-minimalnya gitu ya. Kalau tahap merintis itu tuh biasanya eh, 2 sampai 5 orang gitu atau sampai 10 orang gitu itu punya job desk-nya masing-masing gitu. Nah, di sini artinya kan menjelaskan berbagai SDM-nya yang kita butuhkan ya ketika kita tuh ingin memulai usaha gitu, mencakup pengelolaan bahan baku, penataan SDM dan hal yang lainnya itu tuh yang emang bisa mengelola SDM perusahaan gitu ya. Cuman apa ya, bukan cuma sekedar SDM ya, sumber daya perusahaan, sorry. Nah, itu tuh contohnya ya bahan baku, tenaga kerja, modal, ya skill, dan lain sebagainya gitu. Karena kan kalau sumber daya dalam entrepreneurship itu kan sebenarnya bukan cuma sekedar bahan baku ya, bukan tenaga kerja aja. Ya, modal, skill, sama apa ya, tempat. Tempat itu tuh dijadiin apa ya, key resources juga sebenarnya kalau dalam ekonomi ya gitu. Nah, di sini ada nih revenue stream ya. Di sini kalian tuh memaparkan ya pendapatannya kalian, income-nya kalian itu tuh sumbernya dari mana aja gitu ya. Kan nggak mungkin kan? Tapi sebenarnya ada cuman sekedar dari hasil penjualan produk aja itu ada. Tapi ketika kita di sini bentuk bisnisnya itu B2B ya, skalanya besar atau skalanya apa ya, kecil ataupun menengah, itu biasanya tuh banyak sih ya income-nya kita tuh sumbernya tuh dari subscription, nah, direct sales atau advertising atau apa itu banyak ya. Nggak cuma sekedar mengandalkan dari segi penjualan produknya aja. Sewa pun ya atau kalian buat eh, promosi atau apa gitu ya, jasa promosi ya ketika kalian eh apa ya, secara scale up-nya kalian itu cepat, itu bisa mendatangkan revenue stream-nya kalian gitu. Oke, di sini key activities. Nah, key activities ini kan kata saya tadi kan mulai dari kalian buat gitu ya, ngapain aja, produksi gitu ya, sampai ini ke evaluasi. Ya kan produknya kalian nih udah nih di tangan konsumen gitu ya. Terus kan nanti kalian evaluasi gitu ya. Apakah mereka repeat order enggak? Apakah mereka ada keluhan enggak gitu. Itu dievaluasi gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya nggak cuma sekedar ketika kalian sudah buat aja, tapi sesudah dipasarkan itu hasilnya kayak gimana itu kalian masukkan ya. Jadi di sini research and development-nya, produksinya, pemasaran, sama evaluate gitu. Nah, terus ada key partner. Nah, di key partner ini kita tuh menjelaskan pihaknya kita ya, pihak yang akan bisa membantu kita atau apa ya, kita tuh di sini nih jalin kerjasama gitu ya, yang emang bisa saling menguntungkan lah gitu ya. Apple 50-50 lah gitu atau win-win solution gitu. Nah, di sini pihak-pihak ini yang emang dianya tuh punya kontribusi ya mengoptimalkan alokasi sumber dayanya kita sama meningkatkan kinerja usahanya kita. Nah, di sini kita bisa buat apa yang melibatkan supplier, NGO, agensi, komunitas gitu yang emang ini nih dijadiin key partnernya kita. Karena kalau prinsip orang Cina ya, supplier atau ketika ada NGO atau agensi yang emang mirip-mirip ya, itu bukan bukan jadiin ancaman, tapi di sini nih jadiin key partnernya kita gitu ya. Mungkin di sini kita membutuhkan bahan baku dari mereka atau apa gitu ya. Nah, di situ kita jadiin key partner gitu. Lalu yang terakhir ada cost structure gitu. Nah, di cost structure itu tuh kita tuh memaparkan ya finance-nya kita tuh secara detail, rinci ya. Capable enggaknya itu tuh kelihatan dari cost structure. Biaya-biayanya tuh biasanya tuh ngeliputin apa ya, biaya kotor gitu ya. Biasanya tuh fixed cost, variable cost, tapi di situ nggak cuman dari cost structure aja ya yang fixed cost sama variable cost, tapi di sini nih kita tuh memikirkan finance yang solid ya, dari buat cash flow. Kan sebenarnya cash flow itu kan
bisa dibuat ketika kalian udah punya fixed cost sama variable cost gitu ya. Cash flow, ya laba rugi, ya ROI, NPV, nah marginal dan lain sebagainya itu tuh ada kaitannya di fixed cost sama variable cost. Jadi yang paling penting kalian buatkan terlebih dahulu itu FC sama VC-nya. Gitu ya guys. Oke, nah tadi kan udah dikasih tahu ya, ada 9 elemen BMC gitu ya. Nah di sini itu formatnya ya. Jadi format BMC itu tuh nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Tapi kalau kalian mau ngedesain ngasih visualisasi apa, itu boleh banget. Tapi secara layouting itu nggak bisa diubah gitu ya. Udah komposisinya tuh kayak gini gitu. Nah, oke, kita lanjut ke langsung contoh gitu ya. Ini BMC timnya aku AJP Pride ini diikutin lomba tahun 2023 atau 2024 saya lupa gitu ya. Ini saya tuh buat ide bisnisnya itu tuh buat alat deteksi ya penyakit Aeromonas apa itu saya lupa untuk udang faname gitu ya, yang emang kan tambak udang di Jawa Timur itu kan banyak nih, tapi ternyata ada bakteri gitu yang emang bisa ngerugiin para petani. Jadi kita tuh di sini ngebantu petani itu buat dianya tuh bisa deteksi gitu ya, udang yang ditambak udang yang dia ada kan itu tuh apakah sehat atau enggak gitu ya. Ketika dianya terdeteksi penyakit karena bakteri apa itu kan harus dipisahkan gitu. Nah, jadi kita tuh ngebuat alat deteksi itu. Nah, di sini kita tuh udah mengelompokkan gitu ya. Customer segmentasinya ya yang bakal ngebeli apa produknya kita itu tuh pembudidaya udang gitu ya. Nah, sama pemerintah daerah yang di bagian pokoknya bagian itulah ya. Pemerintah daerah di situ tuh bagian apa ya? Ya, pokoknya berkaitan dengan hasil hasil ini ya. Pokoknya sangat pangan papan gitu ya atau hasil kelautan gitu. Nah, sama lembaga penelitian gitu. Karena bisnisnya kita itu tuh idenya tuh B2B, B2C sama ya B2B, B2C sama saya lupa ya. Pokoknya itu tuh ke lembaga gitu, ke instansi. Terus di sini customer relationship gitu ya. Di sini kan kita tuh gimana sih caranya ngebuat customernya kita tuh bisa repeat order. Sama di sini tuh kita bisa membuat tingkat loyalitas mereka tuh ada gitu ya. Mereka ingat gitu dengan bisnisnya kita gitu. Nah, di sini kita tuh buat alat deteksi gitu ya. Di sini kita tuh ngasih fasilitas ke mereka, dukungan teknis via telepon dan email kalau mereka emang ada kendala dalam penggunaannya atau apa gitu ya. Kita di sini ngasih apa ya bantuan gitu yang emang bisa mereka reach out lewat telepon dan juga email gitu. Terus di sini kita tuh mengupgrade perangkat lunak secara berkala. Kenapa? Karena mungkin di situ mereka ngasih saran gitu yang emang dari segi komponen atau dari segi deteksinya atau apa itu kita upgrade gitu ya ketika mereka ngasih keluh kesah atau testimoni seperti apa gitu. Nah, terus ya sebenarnya di sini nih kita tuh se- sebenarnya tuh mau ditambahkan ya kalau nggak salah tuh kasih potongan harga gitu. Tapi di BMC satunya kalau nggak salah ya saya tuh udah lupa. Tapi ini yang masih tersimpan gitu ya guys. Nah, lalu ada channel. Channel ini kan bakalan jadiin mitranya kita gitu ya. Nah, channelnya kita tuh di sini nih penjual langsung ke pembudidaya udang karena kan kita di sini nih B2B gitu ya. Sama di sini penjualan melalui distributor karena di sini kita ya yang ini kan ke pembudidaya udang itu kan B2C ya. Nah, yang ke distributor ini kita tuh ke B2B. Sama kita langsung nih gitu ya. Kita langsung ke B2C juga gitu yang emang lewat e-commerce gitu ya. Gitu. Nah, sama di sini value proposition. Nah, di sini kan berkaitan dengan produknya kita, gitu. Apa sih produknya kita, kelebihannya apa, manfaatnya kita tuh apa, gitu. Nah, yang pertama, kebetulan lombanya kita tuh itu sociopreneurship, ya. Jadi kita tuh ngambil tingkat keuntungannya tuh nggak terlalu tinggi. Nah, tapi di sini kita tuh menonjolkan value atau noble purpose-nya produknya kita, gitu. Yang pertama, tujuan utama kita
berhubung ini socialpreneurship, kita tuh ngebantu pembudidaya udang gitu ya. Lalu yang kedua, kita tuh ngebantu dianya untuk mendeteksi keberadaan bakteri Aeromonas hydrophylla sejak dini. Jadi bisa dipisahkan gitu yang emang udangnya itu tuh sehat atau terkena bakteri gitu. Lalu di sini meningkatkan produktivitas budidaya udang karena kan mereka punya target untuk keuntungan. Ketika terpapar sakit semua gitu ya, si udangnya bakal ngerugiin ke mereka gitu. Jadi di sini secara nggak langsung kita tuh ngebantu capaian mereka juga gitu. Bukan cuma sekedar kita ngejualan produk untuk deteksi bakteri, tapi di sini kita tuh punya kebermanfaatan buat mereka juga si petambak udang gitu. Nah, terus di sini kayak activities. Nah, yang kayak saya bilang itu kan kayak activities itu kan nggak cuma sekedar selesai aja ketika kita buat produk, tapi di sini kita tuh ngevaluasi gitu ya, gimana caranya tingkat loyalitas, kelayakan bisnisnya kita itu bisa sustainable. Nah, kayak activitiesnya di sini kita tuh mencantumkan ya, mulai dari mengembangkan dan memproduksi sistem alatnya kita gitu ya. Sama di sini kita tuh mengumpulkan dan menganalisis data kualitas air ya, mengembangkan dan memelihara aplikasi mobile karena kan ini IoT ya, ada alat deteksinya sama bisa dilihat dari aplikasi UI UX-nya gitu. Terus memberikan dukungan teknis pada pelanggan. Di sini ada buku panduan, petunjuk dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya ini juga ngeliputin evaluasi kemarin tuh. Nah, terus di sini ada key resources ya. Di sini key resources-nya kita tuh ada perangkat keras dan Luna Antimopila gitu ya. Terus pusat data penyimpanan data dan memproses data kualitas air. Ya, terus aplikasi yang akan menampilkan data kualitas air dan notifikasinya juga. Sama tim dukungan teknologi gitu ya. Tim dukungan teknologi inilah SDM-nya kita gitu. Karena kan key resources itu nggak cuman sekedar tenaga kerja aja. Yang kayak aku bilang ya, ada modal. Nah, di sini ada skill. Ya, hmm. Nah, bahan baku gitu. Nah, jadi idenya tuh berkaitan di situ. Ketika kalian cuma sekedar masukkan orang-orangnya atau si tenaga kerja aja, itu orang bakal mikir bahan bakunya itu apa gitu ya, gitu. Skillnya tuh apa gitu. Modalnya itu apa gitu. Nah, cuma sekedar nyantumin tenaga kerjanya aja kan itu nggak tergambar gitu bisnisnya layak atau enggak gitu. Lalu di sini kayak partner gitu ya. Kayak partnernya kita tuh di sini apa ya ngedukung jadiin mitra kita gitu ya. Di sini kita tuh mitranya kita tuh atau pasokan bahan bakunya kita itu dari produsen sensor gitu ya, pengembang perangkat lunak sama penyedia pusat data gitu. Nah, di sini cost structure-nya kita ya itu kan dari variable cost sama fixed cost gitu ya. Di sini kita intinya aja gitu ya. Nah, di sini biaya perangkat keras dan lunak, biaya pusat data, biaya dukungan teknis, dan biaya pemasaran sama penjualan gitu. Kan di situ penjualannya tuh kan banyak nih, ada ongkir dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini terakhir nih revenue stream gitu ya. Nah, revenue stream ini kan sumber pendapatannya kita tuh kan nggak cuma sekedar dari hasil penjualan produk aja gitu ya, tapi hasil lainnya entah itu iklan atau apa itu dimasukkan. Nah, kalau kita di sini penjualan unit tadi itu ialah si antimopilanya tadi gitu. Sama penjualan layanan dukungan teknis. Jadi mereka tuh bayar guys ketika mereka tuh punya apa ya, pokoknya kalau mereka tuh nggak paham secara penggunaan gitu ya, di situ mereka tuh minta bantuan telepon gitu ya, itu berbayar gitu. Nah, tapi ini nih bisa meningkatkan loyalitasnya mereka gitu sama saluran distribusi gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi ya. Ini Kapeken, saatnya pasar naik kelas. Ini nih aplikasi pemasaran yang emang kalau kalian tahu Shopee itu kan banyak nih ya orang-orang pakai platform Shopee buat jualan. Nah, kalau si Kapeken ini nih dianya tuh aplikasi yang emang ngebantu apa ya UMKM pasar tradisional itu tuh go digital gitu. Yang ini bukan karya tim aku, tapi ini nih waktu itu saya tuh jadi panitia ya di prodi aku itu di tahun 2022. Nah, ini KPKN gitu ya. So far yang bisa kalian lihat tuh kayak gini ya. Intinya 9 elemen ini nih sesuai apa yang kita diskusikan tadi gitu. Oke, nah di sini kita lanjut ke cara pencarian ide.
ya. Karena kan bingung nih, ide bisnis yang emang dibutuhkan orang itu tuh seperti apa gitu ya. Bisnis yang emang bisa layak menang, layak dijalankan itu tuh bukan sekedar bisnis yang apa yang kita inginkan, tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Baik itu cuman di lingkungan sekitarnya kalian atau skala nasional. Jadi cara pencarian ide itu ya yang pertama bisa kalian riset gitu ya atau cari permasalahannya. Nah, kalau kalian di sini tuh ngikutnya perlombaan, kalian tuh baca dulu buku panduannya. Ya, di buku panduan itu kan ada tema dan subtemanya. Nah, ketika kalian paham tema dan subtemanya, kalian cari permasalahan yang di tema dan subtema yang kalian tertarik gitu. Ya. Nah, terus kalian analisis masalah yang kalian angkat atau yang kalian temukan, ya, yang emang mewakili tema dan subtemanya itu seperti apa, gitu. Dan ini kalian nggak cuma sekedar memikirkan masalahnya aja, tetapi kalian memikirkan kira-kira apa sih yang mereka butuhkan, gitu ya. Ketika mereka butuhkan, ini menjadikan potensi, ya, potensi bisnisnya kalian, ya, dari segi bahan baku, teknologi, atau apa, gitu. Nah, habis itu, kalau udah mantep nih, oh tahu nih ya, masalahnya di lingkungan sekitar itu nih seperti ini. Terus kalian mau ngasih potensinya tuh seperti ini yang emang bisa dijadiin ide bisnisnya kalian. Berarti kan itu alternatif bisnis gitu ya. Nah, ketika kalian udah memantapkan kayak gitu ya, udah tahu nih ini alternatif bisnis, kalian bisa menyesuaikan nilai keunikan gitu itu apa gitu ya sama tingkat komersialnya tuh tinggi atau rendahnya itu bisa kalian sesuaikan jadi itu menawarkan satu bisnis yang terbaik ya jadi bisnisnya kalian itu nggak cuma sekedar hadir aja tapi ada keunikannya tingkat komersialnya gitu ya ada diferensiasi produk dari produk yang serupa nah habis itu, kita kelompokkan apakah ini bentuknya F&B, kreatif, teknologi, aplikasi, kosmetik, atau apa gitu. Tinggal kita masukkan aja gitu ya. Nah, yang kayak saya kasih contoh tadi kan body care gitu ya. Nah, body care itu kan bisa masukkan ke kesehatan dan kosmetik gitu. Karena apa ya? Mungkin masalahnya di sini orang-orang tuh apa ya? Hmm, pokoknya orang-orang tuh misalnya di situ kulitnya mereka tuh kering gitu ya. Kulit mereka tuh kering, apalagi eh, banyak berkegiatan di outdoor gitu, misalnya di situ ya. Nah, terus juga ketika menggunakan produk yang jenis apa, itu mereka mengalami iritasi atau apa gitu. Nah, jadi kalian tuh menghadirkan produk yang emang dibutuhkan mereka, yang emang menjadikan solusi dari masalah mereka yang hadapi gitu. Nah, kalian lihat nih, riset apakah ada produk serupa gitu ya. Kalaupun emang ada, apa nih yang ngebedain produknya kalian gitu ya, diferensiasi produknya kalian yang emang tingkat komersialnya tuh bakalan tinggi gitu ya. Terus kalian bakal kelompokkan ini F&B, kreatif, teknologi, aplikasi atau apa. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya, kita langsung brainstorming aja. Di sini kita tuh mencari permasalahan yang kayak saya bilang tadi ya. Di sini ada data produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di laut ya dan lainnya menurut kabupaten atau kota di komoditas utama di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Ini adanya tuh perikanan ya. Sebenarnya tuh perikanan tuh banyak ya jenis perikanan, tapi ini general. Nah, coba kalian lihat aja nih, intinya di sini ya, tangkap laut, apa ya, tangkap di laut atau marine capture itu kan volumenya tuh kan tinggi gitu ya, sama nilainya tuh kan relatif mahal juga gitu. Nah, misalnya di sini mereka anggap aja nih ya, eh, banyak ikan yang mati atau apa gitu ya. Jadi secara income nanti itu bakalan berkurang gitu. Nah, kenapa sih mereka banyak apa ya, banyak jadi limbah gitu ya si ikannya tadi mati atau apa itu harus diriset gitu ya. Apakah ini punya bakteri atau apa gitu. Nah, itu coba dicari. Nah, atau bahkan kalian coba tanya langsung ke nelayan gitu ya. Kenapa sih ini eh nggak bisa apa ya, nggak bisa dijual lagi gitu ya. Apa penyebabnya gitu. Nah, berarti kan intinya di sini kita tuh mencari permasalahan, ya kita tuh bisa pakai data yang sudah terpublikasikan. Usahakan data yang sudah terpublikasikan itu tuh data yang bereputasi. Contoh nih, BPS
atau data kementerian. Nah, ketika kalian pakai data yang kayak gitu, usahakan itu up to date gitu ya. Ya, pakai 3 tahun terakhir atau maksimal 5 tahun terakhir gitu. Nah, sama menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tingkat urgensinya itu seperti apa yang emang nanti akan relate dengan kehadiran bisnisnya kalian dan bisa ngebantu untuk menginvestasikan layak enggaknya. Nah, tadi ya yang kayak saya bilang tuh mencari permasalahan tadi kan bisa secara nasional nih. Kalau secara nasional ya kita tuh melihat tren ya, tren di Indonesia. Misal nih ya, kita langsung nih ya masuk ke bahasnya tuh stunting gitu ya. Nah, tingkat stunting di Indonesia tuh kan tinggi. Walaupun ada penurunan, itu relatif kecil. Dan diprediksi ya tahun yang akan datang itu bakalan tinggi lagi nih gitu. Itu kan masalahnya gitu. Nah, kenapa sih mereka bisa seperti itu gitu ya? Misalnya di sini kekurangan asupan gizi atau apa, vitamin yang emang kurang tercukupi atau apa gitu. Nah, sebenarnya udah ada program apa nih gitu ya, MBG atau apa gitu ya. Tapi MBG ini misalnya distribusi salurannya tuh terbatas gitu ya, misal. Nah, jadi di situ kalian buat ide bisnis gitu ya, aplikasi emang ngebantu saluran distribusi MBG tadi gitu. Nah, itu kan secara nasional nih. Atau secara nasional itu bahas masalah penyakit gitu ya, misalnya penyakit muntaber atau apa gitu. Nah, itu ada obatnya nih misalnya ya, obatnya apa gitu ya. Tapi kan kalau di sini kan tingkat kalau emang cenderung secara data muntaber itu tuh banyak apa ya terkena di anak usia sekian-sekian yang emang masih anak-anak gitu ya, yang emang susah minum obat gitu ya. Kalian tuh cari alternatif ya yang emang ini nih bisa apa ya mengurangi atau menyembuhkan si muntaber tadi gitu ya, bukan dalam bentuk obat, misalnya dalam bentuk sereal atau minuman atau apa, itu secara nasional gitu ya. Tapi kalau secara lokal ya tadi kalian mengamati di lingkungan sekitarnya kalian gitu ya, kalian amati aja di lingkungan sekitarnya kalian. Nah, masalah di lingkungan sekitarnya kalian itu tuh apa gitu ya. Jadi kalian prediksi nih gitu ya, eh ini apa sih yang mereka butuhkan ya. Simpelnya aja tuh ya, kalau kalian nggak mau pusing gitu ya, kita tuh buat ya what, how, dan for whom gitu ya. Nah, what itu tuh apa? Nah, jadi masalahnya itu apa? Nah, masalahnya itu tuh apa? Terus apa yang kalian hadirkan? Nah, apakah ini dibutuhkan gitu ya? Ketika iya dibutuhkan, how? Bagaimana sih cara memproduksinya gitu ya? Bagaimana tingkat segmentasinya? Bagaimana keberlanjutannya dan lain sebagainya? For whom? Untuk siapa sih ya produk yang kita jalankan ini atau kita jual ini? Nah, jadi simpelnya itu ya. What, ya for whom dan how gitu. Nah, ya atau ada teknik lainnya untuk mencari permasalahan. Ya, tadi kan secara nasional sama lokal yang emang kita mempertimbangkan 3 aspek ya. What, for whom, sama how gitu. Nah, di sini ya kita breakdown lagi. Bisa dari pain. Pain itu kan cari masalah yang dirasakan oleh orang sekitar. Ini biasanya relate ke lokal gitu ya. Lingkungan sekitarnya kita tadi yang udah saya mention. Terus need, apa yang dibutuhkan dan pastikan membantu. Tadi gitu ya. Misalnya ya, di lingkungan sekitarnya kalian itu mereka apa ya, misal mereka di situ hmm, apa ya, coba kita pikirkan nih di situ misalnya mereka nggak ada, oke lah gitu ya. Kalau di desa gitu ya, kalau di desa itu misalnya penarikan uang ya, penarikan uang itu terbatas nih, misalnya mereka butuh ke ATM dulu atau apa gitu ya. Nah, kebetulan kalian tuh ibaratnya tuh kalian yang emang bisa ngebuka layanan itu gitu ya, kayak pokoknya penarikan ya misalnya token, bayar token listrik, narik dana atau apa itu kan kalau kalau di desa-desa itu kan terbatas nih gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan itu tuh kalian hadirkan gitu, dan emang ini emang berpotensi besar gitu ya ketika kalian hadir sendiri aja gitu ya di situ. Nah, di situ bakalan berpotensi gitu, dan emang ini bakalan menjawab solution gitu ya, menjawab permasalahan yang apa yang mereka temuin gitu ya, segmentasi pasarnya kamu gitu. Nah, ini ya guys ya, kita lanjut yang di bagian terakhir ya, di sini pembuatan judul. Nah, sebenarnya ketika kalian udah menetapkan masalahnya apa gitu ya, sama ide bisnisnya kalian itu emang dibutuhkan dan emang menjawab permasalahan tersebut gitu ya. Nah, kalian bisa buat judul gitu. Nah, buat judul nih ya ada 2 formula gitu ya. Ya, sebenarnya
judul ini bisa kita utak-atik aja ya yang emang eye-catching gitu. Tapi intinya dalam ide bisnis itu tuh kita tuh harus menggambarkan judulnya kita tuh apa sih bisnisnya kita gitu ya. Nama bisnisnya kita itu apa. Jadi di sini ya nama produk kita itu apa, titik dua, solusi atau metode apa, tujuannya untuk apa, sasarannya itu apa gitu. Atau produk nih nama produknya kita bentuknya apa, plus tujuannya itu apa sih gitu ya. Misalnya untuk meningkatkan apa, meningkatkan kesejahteraan para petani gitu ya. Ujung-ujungnya tuh di situ unsur futuristiknya. Bentuknya apa ya ini ya? Misalnya alat deteksi udang faname tadi gitu. Nah, itu bentuknya ya berbasis IoT gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau kita buat judul ya usahakan tidak lebih dari 20 kata. Dan ide bisnis ya atau proposal bisnis atau apa gitu yang emang kompetisi bentuknya itu hindarilah kata judulnya itu dimulai dengan penelitian gitu ya, kata-kata penelitian. Contoh nih, kayak pengaruh, dampak, efektivitas, hubungan, gitu ya. Intinya tuh kalian tuh tonjolkan keunikan gagasannya kalian, value-nya, atau novel purpose-nya itu kalian notice gitu ya, sama sertakan nama produknya kalian, gitu. Yang emang ini menggambarkan tujuan sama urgensinya, unsur futuristik gitu ya. Nah, ini ada dua contoh judul gitu ya. Dianya nggak pakai titik, tapi udah dikasih tahu nih nama bisnisnya itu apa. Di sini EcoShell Creation gitu ya. Nah, kerajinan perhiasan dan aksesoris ramah lingkungan dari kulit kerang untuk mendukung industri hijau dan industri pariwisata lokal. EcoShell Creation itu nama produknya. Bentuknya apa? Bentuknya ya kerajinan perhiasan dan aksesoris ramah lingkungan. Ya, dari kulit kerang tadi. Tujuannya apa? Atau unsur futuristiknya apa gitu ya? Untuk mendukung industri hijau dan industri pariwisata lokal gitu. Atau yang kedua nih, Biora gitu ya. Titik dua, Sustainable Probiotic Serum for your sensitive skin gitu ya. Inovasi serum probiotik yang diformulasikan secara khusus bagi pemilik kulit sensitif dengan menjaga keseimbangan mikrobiota wajah gitu. Nah, Biora ini nama produknya gitu ya. Di sini solusinya gitu. Sustainable Probiotic Serum for your sensitive skin gitu ya. Atau ini ya kurang lebih gitu ya. Nah, di sini dianya ngasih spesifikasi lagi gitu ya. Inovasi serum probiotik yang diformulasikan secara khusus ya. Nah, itu bagian ke metode bagi pemilik kulit sensitif. Nah, untuk siapa tujuannya berarti ya? Tujuannya tadi untuk ke pemilik kulit sensitif dengan menjaga keseimbangan mikrobiota wajah gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke bedah naskah? Karena ya di pamflet itu kan ada beda naskahnya nggak banyak-banyak ya, cuman sekilas aja karena di sini kita tuh bahasnya ke market share sama finance. Oke, Aisyah, boleh on mic ya? Oke Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau aku boleh tanya Kak, tadi kan Kakak ngasih tahu kalau di lomba yang Kakak ikutin di PJB Pride tadi itu sociopreneur. Nah, apa bedanya Kak kalau misalnya kita kayak ikut yang entrepreneur, technopreneur gitu Kak? Dan apa yang harus ditonjolin di tiap-tiap planner yang berbeda gitu Kak? Itu sih yang aku agak bingung. Thank you Kak. Oke, menarik ya pertanyaan Aisyah. Nah, jadi untuk sociopreneur di sini kan berarti apa ya kehadiran kewirausahaan kita itu tuh yang emang menggambarkan tingkat sosionya ya tingkat sosialnya masyarakat berarti di situ kita nggak cuma sekedar menargetin keuntungan tapi di sini nih kita tuh ngebantu masyarakat gitu ya jadi keuntungannya tuh relatif kecil itu sih Aisyah tapi kalau entrepreneur ya. Nah, entrepreneur itu kan kewirausahaan nih, berarti dianya tuh masih general gitu ya. Kewirausahaannya tuh nggak punya prinsip tertentu gitu ya. Kalau yang saya ikutin itu kan temanya tuh sociopreneurship gitu ya. Berarti prinsipnya itu tuh harus menggambarkan sociopreneurship gitu yang emang kewirausahaannya kita tuh emang apa ya ngebantu orang gitu ya bukan cuma sekedar menargetkan keuntungan tapi ngebantu orang tapi kalau kewirausahaan aja itu bebas kalau kita mau pakai prinsip apa gitu ya mau pakai prinsip syariah, mau pakai prinsip yang skala apa gitu, itu bebas. Nah, dan terus bentuk bisnisnya ya bebas gitu ya, mau ke F&B atau apa gitu, intinya kayak gitu. Tapi kalau technopreneurship berarti itu ya secara
secara apa? Secara bentuk bisnisnya, ya, atau idenya itu mengarah ke teknologi, ya. Jangan sampai ke F&B atau apa, itu ke teknologi, ya. Dan emang teknologi ini menjadikan peluang untuk berwirausaha. Itu sih Aisyah, paham nggak? Oke, Kak, udah paham. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Semangat ya. Oke, ada lagi sebelum kita bedah naskahnya. Oke, Ayunda, Assalamualaikum. boleh. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Kak, kalau misalkan pas pas presentasi itu Kak, presentasi misalkan final gitu ya. Misalkan kalau idenya itu tentang mesin, tentang alat gitu. Yang dipresentasikan tuh apakah kita full dari proposal gitu atau enggak kita menonjolkan yang belum lengkap dari proposalnya Kak? Ya kurang lebih kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke, Ayunda. Sebenarnya ada tipikal juri tertentu gitu ya. Nah, ada juri-jurinya tuh dianya pengen PPT-nya kita ketika presentasi atau pitching itu tuh harus based on paper atau proposal gitu ya. Tapi ketika kita ngerasa itu kurang lengkap, nggak apa-apa ditambahin gitu ya. Tapi intinya overall yang di proposal itu udah kita sampaikan di PPT. Untuk penambahan itu opsional gitu ya, yang emang bisa jadiin pendukung gitu. Tapi kalaupun emang kamu ada media gitu ya, oke ya, medium sini gitu ya, kamu bawa prototype. Nah, tapi secara teknis atau prosedur penggunaannya itu belum kamu buat di apa ya di mana di proposalnya kamu, tapi kamu tuh masukkan itu nggak apa-apa ya. Kalau masih sejalan tuh nggak apa-apa karena kan biasanya tuh kita ketika kita buat proposal itu kita tuh fokusnya ke apa ya mekanismenya aja, pembuatannya aja, sampai lupa buat cara penggunaannya tuh kayak gimana, itu biasa. Tapi ketika kamu pitching ya masukkan aja gitu ya, di PPT nggak apa-apa. Tapi kamu ketika ditanyakan ya tadi kamu harus klarifikasi aja gitu. Gitu sih Ayunda. Gimana? Oke, terima kasih banyak Kak. Iya, jadi penting ya sebenarnya saya tuh sering nemuin kayak gitu pas lagi ngejuri ya, ada yang kayak gitu, tapi dianya eh bisa ngejawab gitu ya. Ya macam-macam lah ngejawabannya mereka gitu ya. Tapi intinya kita tuh harus maksimalkan based on proposalnya kita dulu. Ketika kalau emang ada penambahan ya tadi ya tambahkan aja. Tapi inti di proposal itu dimasukkan dulu gitu sih. Oke, lanjut Andre. Oke, baik. Terima kasih Kak Priti udah ngasih kesempatannya. Ada dua pertanyaan sebenarnya Kak yang pengen aku tanyakan. Yang pertama itu dimulai kan ketika kita ikut lomba bisnis plans misalnya gitu kan. Itu kan pasti berkelompok ya Kak. Nggak agak kecil lah kemungkinannya kalau individu gitu. Minimalnya pun 3 kelompok gitu. 3 orang maksudnya. Nah, dari Kakak sendiri gitu ya, strategi dalam memilih anggota gitu ya, entah dari segi job desk-nya Kak atau dari segi mungkin kakak misalnya pronya di bagian naskah gitu. Kakak butuh orang yang di bagian desain atau bagaimana. Nah, maksud aku kayak komposisi strategi tim menurut kakak yang ideal itu bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua tuh eh dalam brainstorming ide gitu ya, Kak Priti sendiri itu menggunakan tools apa aja gitu sebagai pembantunya gitu untuk membantu kakak brainstorming ide gitu. Itu aja sih Kak untuk dua pertanyaannya. Oke, makasih Andre ya. Jadi langsung aja saya jawab. Nah, jadi untuk emang ya kalau di kompetisi itu kan kalau bisnis plan itu jarang ya kalau individu. Jadi biasanya tuh dianya ke tim ya atau kelompok gitu. Nah, sangat penting kita tuh harus membuat kelompok yang emang apa? Yang emang dibutuhkan gitu. Nah, misalnya ya satu tim itu 3 orang nih gitu. Jadi jangan sampai secara skillnya itu sama semua. Jangan sampai karena apa? Nanti akan apa ya bakalan nggak maksimal karya proposalnya kalian gitu. Nah, jadi biasanya tuh ya kalau di saya itu saya memikirkan ya ada yang si konseptornya itu tuh ada tugasnya gitu ya. Nah, tugas si konseptor tuh dianya tuh bisa membuat atau meramu ide gitu ya, yang emang ini nih sesuai tema, subtema dan juga masalah. Terus ada keunikan dari ide bisnisnya kita tadi, what the product tadi gitu. Nah, berarti kan konseptor, tapi nggak menutup kemungkinan dia punya
punya analisis gitu ya, analisis bisnis gitu ya, kayak market share ya atau market size gitu, karena itu kan akan menentukan segmentasi pasarnya kita gitu. Nah, terus ya di situ saya kan tadi kan dianya konseptor nih, terus juga dianya tuh paham nih analisis-analisis atau frameworknya bisnis gitu ya, market share dan lain sebagainya, segmentasi STP gitu ya, 4C marketing kayak gitu dia paham. Itu yang saya rekrut. Nah, biasanya paham kayak gitu ya, itu tuh ada anak FISIP ya. Anak FISIP juga bisa kayak gitu karena mereka tuh di bagian ilmu komunikasi atau apa adanya tuh biasanya tuh sering banget gitu ya dapat tugas study case yang emang bahasnya tuh ke marketing-marketing kayak gitu. Kamu bisa aja collab ke anak itu ya. Nah, terus ya mereka juga dianya punya skill kepenulisan gitu, tapi nggak bagus. Nah, jadi ketika nggak sepenuhnya bagus, tapi dianya tuh menguntungkan timnya kamu rekrut aja gitu, Ndri. Nah, itu yang pertama gitu ya. Lalu yang kedua, eksekutor. Ya, eksekutor ini apa? Nah, kan tadi yang pertama itu konseptor nih ya, berarti dianya tuh bisa ngebuat apa ya? Pokoknya bisa merancang gitu ya, yang ide bisnisnya tuh kayak gimana. Nah, tapi ini nih nggak yang di pertama tadi tuh nggak kita finalkan dulu apakah ini nih setuju atau enggak kan karena di sini tuh kita masih tahap brainstorming. Nah, di sini kita tuh harus menyesuaikan si eksekutornya kita tuh udah dapat bayangan belum sih bentuk alatnya atau produknya kita tuh yang seperti apa gitu ya. Kalaupun emang dianya udah dapat bayangan, berarti kan bisa digambarkan, bisa divisualisasikan gitu. Nah, yang orang ini itu tuh fokusnya di konseptor aja ya, visualisasinya kayak gimana itu ya, visualisasi gagasannya itu kayak gimana. Nah, kalaupun emang ada coding-codingan itu yang si konsep eksekutor itu yang bakalan nyelesain gitu. Dianya fokusnya di gagasan aja buat ngasih gambaran gitu. Nah, ya lalu yang terakhir itu dianya tuh jago di bagian finance. Nah, biasanya saya ngerekrut ya di bagian anak akuntansi ya atau di bagian anak pendidikan ekonomi nih, kayak saya gitu ya. Nah, dia sudah bisa nih bisa mengelompokkan fixed cost itu apa, variable cost itu apa gitu. Jadi itu yang dibutuhkan gitu ya. Jadi 3 orang itu sih yang dibutuhkan. Nah, sama ya usahakan mereka punya apa ya, punya skill lainnya gitu ya, kayak public speaking atau apa gitu yang emang bisa ngebantu kalian gitu sih. Nah, kalau yang untuk konseptor itu kan biasanya kalau desain tuh ya aman lah ya guys ya. Kalau ngedesain desain tuh aman. Ya kita bisa amati tiru modifikasi di siapa gitu ya atau kalian mau mentoring itu tuh bisa gitu. Itu ya yang tiga komposisi yang biasanya saya gunakan kalau emang satu timnya tuh 3 orang. Ya, 3 orang. Tapi kalau emang 5 orang, ya saya tuh pernah ikut lomba yang di UI, ya di UI itu dianya tuh satu tim 5 orang. Nah, saya tuh 2 dari FISIP, ya, ya 2 dari FISIP, satu hukum, Lois ya. Kalau kalian tahu Lois COC season 2 itu hukum ya satu tim sama saya. Nah, sama 2-nya itu dari pendidikan ekonomi saya sama temannya saya satu kampus gitu yang pendidikan ekonomi. Nah, di saya itu bagiannya di bagian market share sama marketing gitu-gitu ya kalau saya. Terus temannya saya itu bagian finance, keuangannya. Mulai dari variable cost gitu ya, fixed cost sampai ke ROI, ya return of investment gitu. Terus ya yang yang dua ini tuh dianya punya skill public speaking, ngedesain, PPT dan lain sebagainya gitu. Yang anak hukum ini ya dianya bisa ngekonsepin gagasan sama ngebuat bentuk visualisasi gagasan. Kurang lebih gitu sih Andre ya. Nah, terus untuk tools ya sebenarnya tuh pada saat mahasiswa kemarin ya saya tuh nggak dulu kan nggak ada ChatGPT ya. ChatGPT itu tuh ada di tahun 2024 ya guys ya. Jadi kita tuh brainstorming manual aja lewat Zoom gitu ya. Yang emang secara jarak kan kita keterbatasan ya. Mau ketemu offline gitu keterbatasan. Jadi kita brainstorming secara online sorry ya. Nah, biasanya tuh ini apa tuh satu tim itu ya ada 2 opsi ide gitu ya. Nah, nanti kita tuh sepakati yang mana yang emang berpeluang atau menarik gitu ya, secara urgensi gitu. Tapi kalau sekarang ya saya merekomendasiin buat Minty itu coba kalian pahami temanya, subtemanya,
masalah di lingkungan sekitar atau nasional ya, kalaupun kalian ragu, coba ke Gemini atau ChatGPT gitu ya. Ajak aja brainstorming gitu ya. Kira-kira ide yang kayak gini ya, apa nih masalahnya apa? Terus solusi yang kalian tawarkan untuk jadiin ide itu apa gitu ya. Berpotensi nggak sih dalam jangka panjang gitu? Bakal terjawab. Nah, kalian nggak cuma sekedar manfaatkan hasil ChatGPT atau Gemini aja, tapi kalian screening gitu ya, filter masuk akal nggak sih hasil analisis ChatGPT AI gitu ya. Tapi kalaupun emang masuk akal ya udah, coba kamu move lagi nih ke ke rekan timnya kamu gitu ya. Kira-kira kamu setuju nggak sih analisis kayak gini, apakah ini emang berpotensi atau apa enggak gitu ya. Nah, biasanya tuh kayak gitu. Itu sih Andre, semoga ngejawab. Baik, terima kasih Kak Priti menjawab kok. Iya, semangat ya. Oke, di sini ada Kak, boleh lihat naskah bisnis plan. Oke, nanti ya Fajar ya, nanti aku tunjukin. Oke, di sini Kak yang model kanvas emang cuma satu lembar gitu Kak, atau ada proposalnya? Iya, satu lembar ya. Biasanya tuh kita desain lewat Canva gitu ya. Atau ada si penyelenggara itu tuh ngebuat template harus kita ketikkan di sana gitu ya, kita buat di sana. Jadi kayak emang template-nya tuh seragam gitu. Nah, tapi overall BMC itu tuh emang satu lembar kayak gitu. Ya, kita kumpulkan. Itu biasanya tuh di tahap penyisihan. Tapi ada juga di tahap full paper, habis itu di lampirannya tuh kita harus melampirkan BMC gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau emang ada di proposal juga itu nggak salah. Tapi kalau emang hanya satu lembar di tahap penyisihan, itu juga nggak salah. Gitu ya, Fajar. Oke, ya nggak ada yang ditanyakan lagi ya sebelum masuk ke apa ke proposal. Oke, kita ke proposal ya guys ya. Sebentar. Oke guys, ini udah tampil belum untuk proposalnya Hydro Monitor? Udah, Kak. Sudah, Oke, Kak. udah ya. Oke, thank you guys konfirmasinya. Nah, jadi ya bisnis plan itu beda kayak KTI, esai, apa letak bedanya? Iya, jelas beda ya. Kalau bisnis plan itu tuh kayak kita tuh dibebaskan untuk kreatif gitu ya. Dari cover ya, header footer itu kita desain. Itu enaknya sih bisnis plan gitu ya. Tapi ketika kalian ikut bisnis plan nggak kalian desain atau apa gitu ya, frameworknya kayak emang full tulisan aja, itu apa ya kayak kelihatan banget kita baru memulai gitu ya. Nah, sebenarnya guys ya sharing-sharing juga ya. Sebenarnya pas di semester 3 atau 4 itu saya baru pertama kalinya ikut lomba bisnis plan gitu ya. Itu di Unja. Saya lupa itu penyelenggaranya itu di mana. Saya collab dengan anak pertanian sama pendidikan ekonomi yang kayak saya juga gitu. Nah, saya di situ polos banget gitu ya. Polos banget cuman sekedar mengandalkan visualisasi produknya kita ya gambarnya itu ya cuman dan tabel cover dan lain sebagainya itu nggak kita hias gitu ya nggak kita kasih visualisasi yang jelas atau apa gitu ya tapi ternyata saya ikut bootcamp bisnis plan gitu ya ternyata yang emang rata-rata menang itu tuh kayak gini gitu ya di desain gitu ya. Dan emang ya pas saya ngejuri di bisnis plan di beberapa event itu anak kayak kelihatan banget gitu ya framework analisis yang emang polos-polos banget itu kayak asal-asalan aja gitu ya. Tapi kalau kelihatan kayak ngegambar kayak gini itu tuh kelihatan banget ya effort enggaknya, serius enggaknya ketika dia tuh menganalisis atau apa itu. Ya, karena kan di situ ada tingkat tingkat apa ya penilaiannya tuh kreativitas gitu. Kreativitas itu dinilai nggak cuma sekedar gagasan, bentuk proposalnya kalian itu tuh dinilai gitu. Nah, ini ya proposalnya saya itu hydromonitor atau Aeromonas hydrophylla monitor ya alat pendeteksi bakteri Aeromonas hydrophylla pada Udofaname berbasis Internet of Things gitu. Ini saya collab ya Loisa Nia Stabila itu COC season 2 sama Yova Miranda Putri sama saya gitu. Nah, sebenarnya ya untuk semua bab
ya bab 1, bab 2, bab 3 dan lain sebagainya itu tuh balik ke penyelenggara lomba lagi guys ya. Karena setiap penyelenggara lomba itu tuh punya ketentuan subbab tertentu gitu. Jadi nggak bisa kita samakan. Tapi intinya pasti ada apa ya? Pasti ada berkaitan dengan keuangan ya, produksi, operasional dan lain sebagainya itu tuh pasti ada gitu. Karena itu akan menjamin tingkat kelayakan ataupun capable enggak suatu idenya kita gitu. Nah, di sini ya. Nah, di bab 1 pendahuluan ini nggak usah ya. Nah, biasanya tapi intinya di pendahuluan itu tuh ada latar belakang usaha ya sama profil bisnis. Profil bisnisnya ini kita breakdown lagi ya. Deskripsi bisnisnya kita tuh apa, cara kerja produknya itu apa gitu ya. Mekanismenya, cara penggunaannya itu dijelaskan. Nah, sistemnya itu kayak gimana itu kita jelaskan sistem apa usaha kita tuh ya. Kita di sini tuh ngejual alatnya atau juga bisa ngesewa gitu. Nah, terus di sini jenis bisnisnya kita. Ya, jenis bisnisnya kita tuh di sini kita tuh pakai prinsip eco sociopreneur ya. Kalau eco sociopreneur berarti kan produk yang kita hasilkan ini nih ramah lingkungan. Dan emang nggak cuma sekedar ramah lingkungan, tapi di sini tuh kita secara profit atau margin profitnya itu tuh nggak terlalu tinggi. Dan emang ini prioritasnya itu tuh ngebantu tingkat kesejahteraan petambak udang gitu. Nah, ya. Nah, apa model bisnisnya kita itu B2B, B2G sama BNPO gitu. Nah, di sini kan ada logo nih, pasti ada maknanya, visi misi. Nah, kalau orang yang newbie ya guys ya, newbie itu visi misi aja gitu ya. Tapi kalau emang orang yang punya framework yang jelas ya gitu ya, misinya itu di breakdown lagi gitu ya. Misinya itu tuh dianya tuh dipecahkan lagi ya, ada elemen tertentu. Kayak saya nih kan ada people nih, misi dari aspek people-nya tuh kayak gimana gitu ya. Planetnya tuh kayak gimana, profitnya tuh kayak gimana, kurang lebih kayak gini gitu. Nah, tujuan dan manfaatnya gitu ya. Tujuan dan manfaat ini biasanya tadi ya kayak yang value proposition tadi kalian harus jelaskan di sini. Satu paragraf cukup atau noble purpose ini orang nyebutnya. Nah, struktur organisasi itu penting gitu ya. Ketika kalian satu timnya itu 3 orang ya. Nah, ini ya kalian bisa ngerangkap sih ya. Itu di mana-mana kan cuma sekedar rancangan aja di dalam kompetisi gitu. Nah, di sini ya bagian apa eh market gitu ya, bagian pasar di sini kita tuh penting analisis pasar ya. Analisis pasar itu tuh bagian dari apa segmentasinya kita, consumer segmentation. Nah, jadi di situ bakalan tergambarkan gitu ya. Nah, konsumen kita tuh siapa aja gitu. Di sini kan kita ngelibatkan petambak kecil, petambak besar, dinas perikanan sama asosiasi petambak udang gitu. Nah, di sini kita kaitkan lagi nih ke B2B, B2G sama BNPO gitu. Nah, di sini segmentasi pasar gitu ya. Di sini tuh namanya tuh market share atau market size gitu ya. Di sini punya frameworknya TAM, SAM, SOM. Kalau TAM itu secara nasional gitu ya. Jadi jangkauan kalian secara nasional itu tuh berapa gitu ya. Kalau kalian mau hitung apa dalam data kuantitatif itu bisa banget, malah lebih valid gitu ya. Tapi kalau secara kualitatif kayak gini itu bisa juga gitu ya. Tapi alangkah baiknya kuantitatif. Itu ada rumusnya ya. Nah, untuk lebih lanjut itu bisa kalian ikut bootcamp atau apa gitu. Nah, kalau SAM itu dianya tuh skala kecil dari nasional. Berarti kan ini tingkat kabupaten atau pulau gitu ya. Nah, pulau, ya pulau lah gitu ya. Terus SOM, SOM ini nih emang jangkauan yang realistis, yang emang ini nih prioritas calon konsumennya kamu gitu ya. Nah, itu berarti lebih sempit lagi si SOM. Dan emang ini potensial. Si SOM ini lebih potensial. SAM ini nih apa ya? SAM ini nih potensial tapi nggak terlalu jadi prioritas gitu ya. SAM dan TAM itu nggak terlalu jadi prioritas tapi emang memungkinkan jadi customer segmentasinya kalian. Yang prioritas itu tuh di SOM gitu ya. Karena ini di dekat lokasinya kalian si SOM ini gitu. Terus analisis kompetitor gitu ya. Jadi kalian tuh harus ngeyakinin si pembaca, baik itu judges, ya investor atau apa, itu kalian yakinkan gitu ya. Kelebihan, keunikannya kalian dari produk yang kalian buat itu tuh apa gitu ya dari produk yang serupa gitu. Nah, di sini untuk aspeknya itu bisa tertentu ya. Kalian buat yang emang menggambarkan ke alat kalian sama alat yang serupa gitu ya. Nah, di sini proses produksinya itu dijelaskan ya. Di sini bagian finance gitu, jumlah produksi dan lain sebagainya itu tuh balik lagi ke gagasannya kita.
Nah, di sini bagian pasokan bahan baku yang kayak saya bilang tadi, key resources-nya gitu ya. Nah, di situ tuh kalian tuh dari mana aja sih pasokan bahan bakunya itu dijelaskan. Nah, untuk analisis pemasaran itu banyak ya. Media promosi ya, channel yang tadi ya, kayak saya bilang tadi kan media promosinya tuh kalian tuh siapa aja, ya terus pakai apa aja, pakai teknik apa gitu ya, ada framework tertentu gitu. Kalau saya kan jadinya pakai AIDA gitu ya. Nah, ini dipecah lagi, AIDA-nya tuh ngapain aja gitu ya. Eye attention-nya tuh kita tuh mau ngapain dari skala kecil skala besar itu tuh harus spesifik gitu. Nah, terus STP, STP ini kan segmenting nih. Ya, kita ngelihat dari demografis, geografis, behavioral, sama psikografis gitu. Targeting sama positioning gitu ya. Strategi pemasarannya itu bisa bebas ya. Biasanya tuh sesuaikan kepanduan, ada yang pakai 4P, ada 7P, ada 5P kalau nggak salah ya. Kalau yang di sini kita pakai 4P gitu. Nah, untuk analisis keuangan, tadi ya kita tentukan dulu modal awalnya, terus kita alokasikan fixed cost itu berapa aja, variable cost itu berapa aja gitu ya. Nah, ingat ya guys, fixed cost itu tuh ini nih lebih dari 1 tahun ya, dianya nggak habis pakai dan harganya itu tetap cenderung tetap gitu. Tapi kalau variable cost dianya tuh bahan habis pakai untuk produksi gitu ya. Nah, bayangkan kalau laptop kalian masukkan variable cost. Hari ini beli, besok beli lagi kan nggak masuk akal gitu ya. Jadi intinya fixed cost itu tuh dianya tuh dalam jangka panjang. Kalau variable cost dianya tuh habis pakai gitu ya. Jangan sampai kebalik. Nah, jumlah kan nih nanti. Ya, fixed cost-nya berapa, variable cost-nya itu berapa. Totalnya ya segini gitu. Nah, nanti kalian tentukan harga pokok penjualannya. Nah, terus kalian tentukan nih 1 bulannya tuh kalian memproduksi berapa targetnya gitu ya. Nah, di sini kalian tetapkan terus keuntungannya kalian berapa. Di sini kan kita tuh eco sociopreneurship. Jadi keuntungan kita cuma 18% gitu ya, nggak tinggi-tinggi banget gitu. Jadi di sini harga jualnya itu 688.000. Ini untuk harga jual, bukan harga beli. Bukan harga sewa ya guys ya. Gitu. Nah, habis itu kita tuh nganalisis laba ruginya gitu ya. Keuntungan kita berapa nih gitu ya. Nah, keuntungan kita di sini di tahun pertama itu 53.024.700. Ini di tahun pertama. Di tahun kedua, tahun ketiga itu bakalan naik gitu ya. Karena kita bakalan banyak nih sumber income-nya kita tuh nggak cuma sekedar pendapatan dagang atau sewa aja nantinya gitu. Tapi di tahun pertama kita fokusnya ke pendapatan dagang sama sewa. Jadi keuntungannya tuh sekitar segini gitu ya. Nah, habis itu BEP. Nah, BEP ini bisa kalian pilih salah satu ya, ada BEP harga sama BEP unit. Nah, yang kita pakai itu BEP unit gitu ya, guys. Nah, ini cash flow. Ya, cash flow ini nih bisa terserah kalian, kalian mau sampai 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir gitu ya. Atau hitungan bulan. Tapi biasanya yang emang solid ya dari segi finance itu tuh pakai tahun. Ya, tahun ke-1 sampai tahun ke-5 gitu. Ya wajar ya guys ya, tahun ke-1 sampai tahun kedua itu minus ya. Karena nggak mungkin kan apa kelihatan balik modalnya itu di tahun pertama kalau emang ini skalanya tuh besar gitu gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, habis itu kalian hitung PP-nya, payback periodnya itu berapa gitu ya. PP ROI itu dapatnya ketika kalian hitungin cash flow karena cash flow ini berkaitan erat ya, ada korelasinya dengan PP sama ROI. Itu aja sih. Nah, tapi sebagian besar ya yang pemula itu tuh cuman ngerasa cukup sampai BEP aja gitu ya. Padahal yang sangat penting itu tuh sampai ROI gitu ya. Atau ada NPV juga, net present value. Itu boleh banget dimasukkan gitu ya. Kalau kalian bisa. Tapi ROI sampai ROI aja cukup gitu ya. Dalam kurun waktu 5 tahun investasinya tuh bertambah sebesar sekian-sekian. 541 kali lipat dari semula gitu. Yang emang ini kelihatan sustainability bisnisnya gitu ya. Gitu. Nah, ini analisis resiko. Ya, hambatan itu tuh analisis juga solusinya tuh ngapain. Analisis SEOT. Terus yang SDM-nya tadi ya, key resource-nya tadi itu apa aja nih gitu ya. Kalian butuh berapa aja gitu. Tugasnya apa aja gitu. Nah, di sini. Oke, itu aja sih ya. Untuk lampiran tuh ya biasanya saya tuh di sini nih. Ini bagian orang sih apa ya eksekutor ini ngedesain UI UX-nya, alatnya gitu ya. Komponennya, coding-codingnya gitu. Nah, ini mockup apa packagingnya gitu. Ini lokasi bisnisnya kita. Ini perumpamaan aja ya guys ya, rencana, nggak beneran gitu ya.
kita tuh lokasi bisnisnya kita tuh rencananya tuh deket dengan Tampak Udang gitu. Nah, ini hasil codingnya gitu. Ini hasil kalibrasinya gitu aja sih. Tapi kalaupun emang ada framework analisis bisnis yang lainnya yang emang apa ya, belum belum disampaikan di poin inti atau nasihat inti, kalian bisa support di lampiran. Itu aja sih guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada yang ditanyakan? Iya, Andre, boleh. Hmm. Terima kasih Kak Priti udah ngasih kesempatan lagi untuk aku bertanya gitu ya Kak. Eh, aku mau nanya, menurut Kakak sendiri gitu ya, kan kita banyak ya pakai framework gitu dan hal itu emang apa ya kayak menunjukkan kalau kita tuh benar-benar paham menggunakan framework ini dan untuk apa gitu kan. Dan juga sebagai media visualisasi yang lebih jelas gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih Kak Priti sendiri, apa nih yang nggak kayak apa ya? eh, Wajib ada gitu loh. Kayak kalau nggak ada tuh rasanya kurang gitu. Dan untuk apa gitu Kak? Terus apakah benar-benar kayak kita tuh menyesuaikan gitu nggak ya Kak? Kalau misalnya subbabnya gitu, subbab-subbab di BPC, apakah ada nggak subbab yang nggak boleh hilang gitu? Kayak menurut aku kan kayak analisis produk, analisis pasar kayak gitu kan kayak nggak boleh hilang gitu ya Kak. Cuman tuh kemarin tuh waktu aku lihat lomba teman aku gitu ya, ada tuh kayak apa ya guidebooknya dia nggak kayak dia ringkasan eksekutif langsung masuk bab satunya ringkasan eksekutif terus subbabnya itu cuman gambaran singkat bisnis terus pendahulu apa latar belakang visi dan misi sama struktur organisasi terus langsung lanjut ke bab 2 yaitu langsung BMC dia Kak bab 2-nya gitu Hmm. BMC terus penjelasan BMC-nya poin-poin BMC-nya gimana terus penutupan kesimpulan gitu ya bab 3-nya kesimpulan yakni ringkasan gitu dan satu lagi saran gitu. Nah kan kayak itu pun terbatas gitu kan Kak dimaksimalkan 20 paper gitu untuk bab 1 sampai bab 3-nya. Jadi kan kayak di mana nih dimasukin si analisis produknya, analisis pasarnya kalau misalnya kayak gitu guidebooknya gitu. Itu aja sih Kak. Oke. Sebenarnya kalau nggak salah ya, saya pernah ada menti idenya masuk finalis kayak gitu juga. Kata aku kenapa keuangannya nggak ada gitu ya, dianya nggak ada keuangannya ya, di bab 2-nya tuh BMC, habis itu kesimpulan penutup gitu ya. Saya lupa namanya siapa, dianya ikut yang lombanya kalau nggak salah, kategorinya tuh gold, bronze, silver. Saya lupa tapi namanya siapa ya. Tapi, nah itu dianya masuk finalis. Tapi kata saya tuh kenapa nggak ada gitu ya. Nah pas saya baca panduannya emang nggak ada gitu ya. Cuman tertera yang kayak Andri bilang tadi. Nah intinya, kalau coba kamu lihat di bobot penilaian, biasanya tuh ya di panduan itu ada bobot penilaiannya, Andri. Nah, kalaupun emang proposalnya kamu itu udah memenuhi sistematika, di situ kan apakah sesuai sistematika nih gitu ya. Nah, frameworknya udah ditentukan oleh apa? Oleh panitia itu udah sesuai panduan, tapi kalian mau menambahkan yang emang ini letak value gitu, yang emang ini nih wajib ada di bagian kelayakan bisnis itu tambahkan aja sih ya. Dan emang ini kalau emang si jurinya itu apa ya, dianya tuh sering juri bisnis gitu, dianya bakal jadi nilai plus sih, nggak jadiin minus gitu sih, gitu biasanya. Intinya analisis yang nggak bisa ditinggalkan itu tuh ya analisis pemasaran itu penting, karena kan di sini kita ngeyakinkan produk yang kita rencanakan itu tuh bisa sampai ke tangan konsumen gitu ya. Kalau nggak ada analisis pemasaran ini kayak gimana bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, analisis pemasarannya tuh balik lagi kamu mau pakai framework apa gitu ya, mau 4PS, mau 7PS atau apa itu disesuaikan lagi. Nah, analisis kompetitor itu penting sebenarnya. Analisis kompetitor itu kan ngeliatin kalau kamu tuh punya value proposition. Tapi kalaupun emang di sana tuh enggak ada analisis kompetitor, kamu bisa masukkan di bagian tujuan dan manfaat, noble purpose gitu ya. Jadi kamu mix gitu ya, kamu buat paragraf, kelebihannya tuh kayak gimana, habis itu kamu buat di visualisasi di setelah tujuan dan kebermanfaatan. Atau kalaupun emang nggak bisa ya, kamu bisa masukkan di STP. STP itu nggak bisa ditinggalkan. Ya, segmentasinya, targetingnya, sama positioningnya. Nah, positioning itu bisa menggambarkan tingkat kompetitornya kita sama kita. Contoh nih ya,
Sekarang PPT SSK-nya aku itu drive atau PPT? Hitam gitu nggak? Proposal ya? Di aku kayak black gitu, ada apa ya Sama ini? Kak, di aku juga gelap gitu Kak. Oke, sorry, bentar. Sekarang Masih loading nggak? Nah, udah. udah ya. Nah, kalaupun pasti tapi ada sih STP tuh ya biasanya tuh ada di UI juga saya ikut tuh ada STP tuh nggak bisa ditinggalkan karena ini tuh menggambarkan atau deskripsi siapa target pasarnya kamu gitu. Sebentar mana sih STP? Nah, STP ya. Nah, kalaupun kamu nggak menyajikan analisis kompetitor, Andre ya, kamu bisa masukkan di positioning. Positioning ini kan kamu bakalan nge-guide kompetitor juga nih. Jadi letak kamu, bisnisnya kamu tuh di mana. Nah, kalau letak bisnisnya saya itu kan low price, ya harganya tuh murah dibandingkan dokter ikan sama smartphone, tapi secara various product and quality itu tuh sama gitu ya, ada gitu. Jadi ini dengan posisi kayak gini dianya siap bersaing gitu. Kalaupun emang nggak ada analisis kompetitor, secara positioning aja cukup gitu sih. Nah, gitu sih Dek, semoga terjawab ya. Intinya tuh kamu penuhi dulu secara administrasi panduan. Kalaupun emang sudah terpenuhi, masih ada sisa halaman sekian gitu ya. Kamu bisa maksimalin nambahin analisis lainnya gitu. Kalau juri itu nggak masalah ketika kalau kamu menambahkan subbab analisis framework gitu ya. Tapi intinya kamu harus sudah memenuhi yang di panduan. Tapi kalau emang kamu masih ragu, kamu yakinkan ke panitianya dulu. Kak, kira-kira kalau saya di sini sudah memenuhi apa kriteria secara sistematika di sini, tapi ngerasa ada yang kurang gitu ya. Saya mau nambahkan analisis lainnya kayak analisis apa, itu bisa dimasukkan gitu. Tapi kalaupun emang di bab 3 ya nggak ada keuangan, ya analisis keuangan, kamu bisa masukkan ke lampiran analisis keuangannya gitu. Itu sih, Dek. Oke, baik Kak Priti, makasih. Oke, sama-sama. Lanjut ke Ayunda. Yang lain nggak bertanya. Oke, Ayunda suaranya masih nggak kedengeran off mic soalnya. Oh iya Kak, saya ya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Kak, kalau untuk bab keuangan, saya pernah lihat beberapa proposal tuh dia nggak nyebutin kayak fixed cost, variable cost, tapi kayak langsung ke pendapatan gitu Kak. Pendapatannya dari mana aja, terus dan pengeluarannya. Maksudnya kayak apa ya? Kayak pendapatan misalkan hibah kayak gitu. Nah, saya mau tanya bagian keuangan yang bagusnya tuh kayak gimana sih Kak? Terus yang harus ada tuh apa Kak? Terima kasih. Oke, ya. Di bagian keuangan itu punya kaitannya masing-masing. Ya, nentuin pendapatan. Pendapatan itu kan berkaitan dengan harga jual. Kalau kalian nggak bisa menentukan harga jualnya itu berapa satu unitnya, ya itu nggak bisa nentuin pendapatan. Ya, kalau kalian langsung nge-shoot kayak gitu, artinya kamu cuma sekedar nebak-nebak aja pendapatannya tuh berapa. Biasanya tuh juri tuh nanya, oke, pendapatannya segini. Ya, terus biaya kotornya tuh berapa? Sampai bisa pendapatan segini gitu ya. Keuntungannya tuh berapa gitu. Nah, biaya kotor itu tuh masih ada kaitannya dengan variable cost sama fixed cost gitu. Nah, jadi yang bagus itu buat variable cost sama fixed cost terlebih dahulu, baru nanti ke pendapatan. Pendapatan itu kan bakalan berkaitan dengan laba rugi juga gitu. Nah, itu yang bagus. Kalau langsung nge-sheet kayak gitu, itu kelihatan kayak tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan gitu. Jadi nggak solid keuangannya. Tapi ada juga yang langsung nge-sheet kayak gitu, di lampirannya tuh ada fixed cost sama variable cost. Karena dianya keterbatasan halaman gitu ya. Tapi kalau nggak ada di lampiran, berarti dianya tebak-tebakan. Itu langsung di cut off oleh juri. Gitu sih Ayunda, simpelnya. Gitu ya. Ya, terima kasih Kak. Oke, Aisyah, boleh.
Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya lagi. Aku mau nanya nih Kak, tadi kan penjelasan Kakak itu, Kakak netapin harga 600 itu untuk harga jualnya kan Kak? Nah, Kakak mau nentuin untuk harga produksinya itu dari bagian mana ya Kak? Karena menurut saya itu kalau untuk harga produksi dan harga jual itu gimana kita mau netapin persentase pendapatan ataupun keuntungan yang pengen kita ambil? Oke. Bentar. Nah, ini kan kita pakai keuntungannya ya. Itu 18%. Keuntungannya itu tuh balik lagi ke kita. Kita yang punya bisnis ya, kita yang menetapkan. Intinya tuh presentasi keuntungan itu jangan sampai kerendahan ya. Dianya stabil aja ya. Paling kecil. Dianya tuh yang bagus itu tuh dalam rentang 15% sampai 50% lah gitu ya. Tapi di sini kita ambil aman 18% gitu. Nah, untuk harga jualnya tadi ya. Sebenarnya tuh di sini tuh kita tuh nentuin ya variabel cost sama fixed cost-nya kita tuh berapa. Nah, rumusnya itu sudah di sini ya. Kita targetkan dulu. Kita satu bulan itu tuh bisa memproduksi berapa untuk di tahun pertama ya dalam satu bulannya gitu ya. Tapi kalau konsisten ya udah nggak apa-apa gitu ya. Untuk tahun pertama itu konsisten 50 ya per bulannya, berarti bulan kedua, bulan ketiga itu 50 terus gitu. Nah, di sini kan kita pakai 50 nih. Nah, kan di sini kita ngitung biaya produksinya dulu, biaya investasi ya, biaya investasi atau fixed cost gitu ya, ditambahin biaya operasional. Nah, investasinya kita di sini. Nah, fixed cost tadi ya 5.782.500 gitu. Nah, ini ya. Terus biaya operasionalnya ya si variable cost tadi jangka pendek kan. Bukan jangka pendek, habis pakai. Nah, ini kita jumlahkan gitu. Nah, hasilnya ialah ini gitu ya. 29 ini kita apa ya? Kita tetapkan di sini. Nah, 29151 ini. Ini kan 294 ini ya. Ini nih kalau nggak salah tuh kita genapkan aja sih kayaknya karena di sini langsung ambilin keuntungan ya. Sebentar coba saya hitung tuh. 5 5 7 8 2 500 tambah 23 3 6 9 400. Nah, ini ya 29151.900 ini yang benar. Yang ini nih typo kayaknya ya. Ini typo. Ini eh yang ini nih jumlah pas di sini, Deng. Modal awal ini. Ini modal awal. Ini kita tetapkan. Ya. Ini ini enggak typo. Ini modal awalnya tuh kita tuh menyiapkan segini gitu. Nah, jadi kan di sini nih modal awal kita tuh 2941. Nah, untuk biaya kotornya ya untuk produksi ialah segini gitu. Yang mana total fixed cost sama variable cost-nya gitu. Nah, habis itu kan kita ini kan harga keseluruhan nih ya. Kita mau memproduksi. Ini kan udah apa ya? Udah 50 unit nih ya targetnya nih. Berarti kita bagikan per 50 karena kita bisa memproduksi 50. Nah, ini berapa nih? Berarti 583.038. Ini baru harga produksi ya. Harga jual kotor gitu. Belum ngambil keuntungan. Nah, kalau kita mau ambil keuntungan, ya tadi. Nah, yang ini kita duplikatkan lagi ya. Harga produksinya tuh double, kita tambahkan. Habis itu kita kalikan berapa persentase yang kita tetapkan. Kita pakai 18%, ya udah nih. 687.984, habis itu kita bulatkan aja gitu, 688. Gitu sih, Dek. Ya, intinya tuh setiap bagian keuangan itu tuh saling berkaitan. Jadi nggak bisa lompat gitu ya. Itu sih, Aisyah. Oke Kak, kalau boleh follow up question Kak, tadi kan Kakak bilang yang 15 sampai 50% itu kan keuntungan yang cukup kayak range-nya gitu kan Kak. Kalau misalnya dari hasil-hasil Kakak ngejuri, biasanya kisaran untuk bisnis yang paling menghasilkan itu mereka bisa ambil persentasenya di berapa ya Kak? Kayak amannya Ada gitu. orang ada orang yang ambil aman itu 25%. Ya, tapi Mm-mm. kalau 25%, tapi sebenarnya ya guys ya, kita itu kan 18% nih yang saya ini ya. Waktu itu tuh dapat pertanyaan,
Ya, sociopreneurship kan di sini kan kita pakai prinsip sociopreneurship. Sebenarnya sociopreneurship itu tuh 20% tuh bisa gitu ya. Tapi kan kita di sini kan baru mencoba ke subtema sociopreneurship gitu ya atau temanya sociopreneurship. Jadi kita tuh langsung mentokkan ke 18% aja gitu ya. Jangan sampai ke jangan sampai kerendahan banget gitu. Ternyata ada yang dianya tuh CEO apa gitu ya. Udah kalau nggak salah usahanya tuh udah PT gitu ya. Nah, dianya bilang 18% itu tuh kekecilan gitu ya. Tapi ya itu jadiin feedback aja sih ya ke kita untuk ke depannya. Ya, 18% itu tuh kekecilan. Jadi ternyata pas saya apa ya pelajari lebih lanjut atau sharing-sharing ke teman saya gitu ya, dianya biasanya tuh mentok-mentok ke 20% kalau sociopreneurship. Tapi kalau emang mau ke 18% sih nggak apa-apa ya. Lihat-lihat lagi sih eventnya ya, jurinya. Kadang kan di-spill nih jurinya tuh siapa gitu. 18% itu udah aman sih menurut aku. Tapi kalau emang mau aman lagi sih 20% gitu. Ya, gitu sih, Dek. Oke, Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Kak Priti. Oke. Oke guys ya, mungkin kita akhiri ya untuk workshop hari ini. Oke, sebelum kita akhiri ya guys, kita kan ada day kedua gitu ya. Hari kedua itu besok. Sebentar, coba saya share screen. Nah, besok itu kan kita bakalan nge-review. Oke, ini PPT atau bukan yang tampil? Iya, PPT, PPT. Kak. Oke, PPT, sorry ya guys ya. Nah, jadi kan besok itu kan di jam 1 ya, 13.00 kita bakalan day 2 ya. Hari kedua workshop is display-nya kita bareng Kak Priti lagi nih. Nah, ada tugas ya kan kita tadi kan udah nih ya, sudah saya jelaskan gitu ya, cara cari masalah sama buat ide gitu ya. Habis itu kalian ngerumuskan judul gitu. Nah, sekarang tugasnya ya kalau kalian mau join di pertemuan kedua besok itu ya, boleh silakan untuk kerjakan tugas ini. Jadi tugasnya tuh kalian buatlah satu judul bisnis plan yang terbaik versinya kalian ya. Terus kumpulkan pada link di bawah ini. Nanti saya share screen, bukan share screen ya, saya screenshotkan ke apa? Ke grup komunitas ya. Nah, nanti kalian kumpulkan di link ini gitu ya. Habis itu ya kita nge-review, kita bedah nih ya. Bentuk judulnya tuh bagus enggaknya, eye catching enggaknya, terus sudah menggambarkan bisnisnya atau enggak gitu ya. Nanti kita bedah atau kita review skala ringkas lah gitu ya. Nah, nanti kita pilih nih 3 judul terbaik yang emang paling kreatif sama potensial untuk untuk secara bisnis itu tuh layak gitu. Nah, nanti 3 judul terbaik ini bakalan diumumkan dan dapat free ya, free bootcamp bisnis plan itu aja sih ya. Jangan sampai nggak dikumpul sih ya guys ya. Buat teman-teman yang nanya-nanya sama yang join hari ini, boleh boleh dikerjakan tugasnya. Ini deadline-nya jam 19.00 ya guys ya. Oke, aman ya kalau jam 19.00. Apakah ada yang bingung atau ada yang didiskusikan lagi? Aman, Kak Priti. Aman ya. Oke, so far so good ya guys ya. Thank you for your coming ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya selama workshop hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di hari kedua ya. Sebelum itu boleh on cam dulu untuk dokumentasi. Karena kita udah sharing-sharing dari jam 10 ya sampai jam 12 kurang. Oke, untuk yang nggak ada kendala boleh on cam. Oke, yang lain yuk, on cam yuk. Ini kita dokumentasiin. Ayunda ini bukan komunitas Ansa Growth bukan? Iya, betul, Kak. Oh, I see. Mega juga ya, Mega ini komunitas Ansa Growth. Iya, Kak. Mm-mm. Oke guys, yuk on cam yuk. Kita dokumentasiin. Oke, nggak ada lagi yang on cam? Oke, kita tunggu ya sampai 19.45 deh. Oh iya, sembari nunggu yang on cam,
Tapi aman ya guys ya, 19.00 deadline tugasnya ya. Nanti aku share screen ke grup, share screen lagi, sorry. SS ke grup gitu ya untuk link pengumpulannya. Nanti kalian bisa kumpulkan di sana. Untuk hari kedua kita bakalan bedah. Oke, ya udah nggak ada lagi. Bentar ada ini masih yang mungkin. Ya nanti di-share ya. Recordnya nanti di-share oleh admin kok, Minsa. Aman. Oke ya guys ya, kita screenshot dulu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, ini slide 1 ya. 3, 2, 1. Oke, slide 2. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke guys ya, thank you for your coming ya. Semoga apa yang kita lakuin hari ini di hari weekend itu bermanfaat ya. Ya, produktif itu pasti bermanfaat dan berguna buat kalian, entah itu nanti ada tugas kuliah bisnis plan, entah itu kompetisi atau apa gitu ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya untuk ikut di hari kedua ya. Nanti kita bedah bareng-bareng sama nanti kita umumkan 3 terbaik gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas lainnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima Thank you, kasih. Kak. Oke, saya izin end ya.